sepertinya seperti itu. Oke, sebentar. Nah, atau bisa pakai prompt yang kedua ini yang lebih simple ya. Can you give me the correction and the natural or baby friendly version of bla bla bla? Nah, ini sentence-nya apa ya? Also give me the explanation too. Nah, di sini langsung aja bisa pakai ini ya. Jadi sebenarnya ChatGPT itu ya prompt-nya tuh bisa menyesuaikan ya, fleksibel ya, sesuai yang dijelaskan tadi ya. Bisa fleksibel. Nah, Mem mau butuh apa aja. Kalau di sini saya butuh correction dari sentence-nya seperti apa, versi natural atau baby friendly-nya seperti apa. Nah, salahnya di mana? Saya juga pengen tahu. Nah, jadi ketiga ini yang menurut saya penting ya saat kita belajar speaking gitu. Nah, oke, kita next dulu. Nah, mungkin kita langsung praktis ya. Kita coba praktis. Oke, ChatGPT saya terlihat nggak ya, Moms ya? Terlihat kan ya? Terlihat, Kak. Oke, terlihat ya. Mungkin kita coba ya, karena ini speaking ya nanti. Untuk contohnya ini saya ketik, tapi silakan nanti kalau implementasinya, Moms di sini bisa langsung pakai ini ya, voice-nya ya. Eh, Maaf, oke. Mam. Itu pertamanya gimana munculkannya? Munculkan gimana? ChatGPT. Oke, kalau ChatGPT ini kalau di HP ya nanti di-download aja di Google Play Store ChatGPT gitu. Atau mungkin ada phone yang udah include sama ChatGPT juga ada kok. Nanti bisa di-download ya. Ya, saya lupa nggak nambahin. Nanti di Play Store, nanti di-download aja ChatGPT namanya ya. Nanti tampilannya akan bentuknya seperti ini. Nah, ya terjawab ya Bunda ya. Kasih. Oke. Nah, ini kita langsung ke contohnya aja ya. Misal nih, saya pakai prompt yang kedua ya. Karena ini speaking ya, nanti Mams bisa pakai yang voice-nya ini ya, mic-nya ini ya, karena dia speaking. Nah, kita tulis aja. Ini saya menyesuaikan prompt yang saya buat ya. Di contohnya ini saya ketik, tapi kalau implementasinya silahkan pakai mic-nya ya. Can you give me the correction and the natural or baby friendly version of, nah misal nih kalimatnya apa, kasih petik ya biar GPT-nya lebih paham yang mau di highlight seperti apa, yang mau fokusnya di mana. Of apa nih? Misal uh, time, misalnya nih, misal aja time for lunch, time here. Oke, misal ini ya. Nah, lalu dilanjutkan dengan also give me the explanation. Tuh. Padahal udah desain aja. Nah, di sini nanti ChatGPT akan memberikan feedback feedback kita seperti ini. Sure, here are the correction and baby friendly version. Nah, di sini kita bisa lihat ya. Di sini natural versionnya seperti apa. Kalau semisalnya baby friendly, biasanya kan namanya anak-anak ya. Kalau masih anak-anak, baby itu bagusnya itu ya. Kalau menurut saya singkat aja, kalimatnya singkat, tapi berarti ya. Maksudnya itu dia tahu apa yang kita maksud gitu. Misal dengan menunjuk pointing, nah, seperti yang udah dijelaskan di webinar sebelumnya ya, pointing, labeling, nah itu seperti itu sangat membantu ya, yang singkat-singkat aja, tapi kita pakai apa ya, pakai gerakan gitu ya, biar lebih paham babynya atau kidsnya. Nah, explanationnya di sini. It's time for lunch is a complete sentence. Adding it makes it grammatically correct. Nah, di sini kita juga dikasih tahu kalau secara grammar bagusnya seperti apa. Lunchtime is shorter and commonly used when talking to children. Nah, ini kita dikasih tahu nih, lunchtime itu merupakan kalimat yang biasa dipakai untuk anak-anak ya. Jadi itu udah sesuai gitu. Calling the child directly, come to mommy, come to me, make it warmer and more baby friendly. Nah, jadi lebih jelas ya. Come here-nya tuh kemana? Ke mami. Itu lebih bagus. Come to mommy, come to me itu lebih bagus daripada cuma come here gitu. Jadi kita dikasih tahu juga. Kita kalau ngomong ke bayi juga bagusnya lebih lengkap ya. Objeknya siapa gitu.
Nah, using fun word like yummy or let's feel gentle and encouraging for toddlers ya. Jadi kayak kita pakai it's yummy, nah, itu kan sama senyuman itu kan lebih suka ya kids ya. Anak-anak kan lebih suka, lebih gentle ya. Nah, itu seperti ini jawabannya ya. Jadi kita dikasih tahu, oh kalimat yang tadi itu udah benar secara gramatikal. Cuma ada versi yang lebih friendly lagi untuk si bayi. Nah, ini nih, bagusnya seperti ini. Nah, kita dikasih tahu nih, seperti ini, kasih tahu sarannya untuk percakapan si bayi. Dengan bayi atau dengan anak-anak, bagusnya seperti ini. Nah, karena kita udah tahu, yaudah kalau kita mau ngomong kalimat tersebut, kita sesuaikan, kita perbaiki dari kesalahan kita. Nah, udah gitu aja sih. Nah, untuk selanjutnya misal nih mau cek kalimat lain untuk step pertama ini ya. Nah, Mams nggak perlu nih nulis prompt lagi nih. Nulis prompt yang panjang nih nggak perlu, langsung aja. Misal, mm, let's build the time tower. Misalnya pas itu ya, saat itu ya, saat playtime ya, let's build the high tower. Kita cek langsung aja. Nggak perlu nulis prompt lagi ya kalau udah pertama nulis. Untuk teks selanjutnya atau kalimat selanjutnya tidak perlu ditulis ulang si promptnya. Nah sama ya, maka ChatGPT akan memberikan feedback seperti ini ya. Correct, natural versionnya seperti ini, baby friendly. Nah ini sarannya seperti ini. Mungkin ditambahkan yang lain ya supaya si lebih baby friendly lagi gitu ya. Supaya mungkin babynya lebih paham. Nah seperti itu. Nah, biasanya untuk step pertama ini saya lakukan saat English time ya dengan anak saya ya, saat kegiatan langsung gitu biasanya. Jadi kita memberikan history tuh ke 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 ChatGPT-nya. Oh, ini kalimat-kalimat yang sering saya gunakan. Nah, secara tidak langsung ChatGPT nanti akan merekam history kita. Merekam history kita untuk ChatGPT pelajarin gitu. Bagian mana yang harus kita improve supaya pas gitu ya feedbacknya nanti ke kita gitu. Oke, jadi ini dulu untuk step pertama. Mungkin eh, biar nggak terlalu banyak ya nanti ya. Langkah-langkahnya kan ada 4 ya, supaya nggak bingung nantinya udah lanjut lanjut kedua ternyata langkah pertama ada moms yang masih bingung nih. Nah mungkin eh, kalau ada moms yang masih bingung di langkah pertama ini boleh ditanyakan di chat GPT ya. Chat GPT sorry, di chat Zoom. Silakan. Kalau ada moms yang masih bingung atau kurang jelas terkait langkah pertama ini, silakan ditanyakan di chat Zoom. Oke, saya tunggu beberapa menit, mungkin 1 sampai 2 menit ya. Kalau tidak ada, kita next. Oke, ada pertanyaan. Sir, kalau promnya bisa pakai bahasa Indonesia kah? Oke. Hmm, oke. Ini ya, karena kita karena kita ini ya, karena kita belajar bahasa Inggris ya, bagusnya promnya bahasa Inggris ya. Tapi kalau semisal Moms belum tahu nih bahasa Inggrisnya dari sesuatu, saya juga combine dengan menggunakan Google Translate ya. Saya tulis bahasa Indonesianya, lalu saya tulis di prom. Karena kita kan belajar Inggris ya, belajar Inggris. Jadi kita juga perlu menambah kosakata gitu. Jadi saya biasanya kalau kurang tahu kata-kata ini, saya translate dulu di Google Translate, baru saya masukin ke ChatGPT atau bisa langsung tanya ke ChatGPT tapi di beda ini ya, beda beda chat ya, beda chat. Ini kan bisa buat teks baru ya. Nah, chat baru. Nah, chat baru bisa diklik sini. Nah, misal bingung nih tanya bahasa Inggrisnya ini, bingung kalimat ini dalam bahasa Inggris apa, langsung aja tanya ke ChatGPT kalimat ini dalam bahasa Inggris apa. Baru dimasukin di chat yang ini lunchtime. Ya, ini misal untuk correction tadi ya. Jadi dibedakan di chatnya ya. Chat apa ya namanya ya? Kayak di WA itu kan beda kontak ya. Kalau di sini beda tema ya, beda topik. Tuh, beda topik. Pastikan di beda topik ya. Kalau misalnya belum tahu suatu eh, kalimat dalam bahasa Inggrisnya, terus tanya ke ChatGPT bahasa Inggrisnya seperti apa, eh, better pakai yang chat baru ini. Gitu. Jangan dicampur sama
langkah-langkah yang akan kita gunakan untuk belajar gitu. Atau bisa pakai Google Translate juga. Itu sih, Kak. Oke, natural all baby friendly itu bahasa Indonesianya apa, Kak? Kayak natural itu jadi percakapan yang natural yang biasanya dipakai langsung oleh biasanya orang-orang luar gitu, natural, natural orang-orang sana gitu. Kalau kita kan belajar kan benar-benar sesuai struktur gitu ya. Karena kita emang diajarin sesuai struktur atau grammarnya, formulanya. Dan itu kalau di speaking, menurut saya itu cukup ribet ya karena kita speaking yang penting orang ngerti gitu ya. Penting kids kita ngerti, anak kita ngerti gitu. Our baby friendly, kalau baby friendly itu cocok untuk baby gitu. Dan cocok untuk anak-anak gitu. Oke, mungkin itu ya jawaban dari saya ya. Semoga menjawab ya. Jadi ini jawaban saya eh, jawaban saya ini berdasarkan pengalaman saya gitu. Oke, mungkin ada pertanyaan lain sebelum kita lanjut ke langkah berikutnya. Aman ya? Oke, kalau aman mungkin saya lanjut ke langkah kedua. Oke, kita lanjut ke langkah kedua. Oke, nah ini langkah kedua nih. Nah ini ya, dari kita masukin semua inputan kalimat yang misal kita masih bingung untuk ChatGPT-nya pelajarin ya. Nah setelah itu kita bisa lanjutkan dengan latihan role play. Nah ini intinya ya, role play bersama ChatGPT. Nah setelah seharian nih, Mas memberikan beberapa kalimat untuk dikoreksi ke ChatGPT. ChatGPT akan mulai melihat pola atau topik yang masih perlu Moms tingkatkan. Ya, sorry. Nah, di sisi lain, Moms pun sudah mulai memahami kan ya dari koreksi dari kalimat-kalimat sebelumnya yang dimasukkan ke ChatGPT. Nah, setelah itu, Moms bisa mulai bermain role play bersama ChatGPT menggunakan materi yang sudah dibahas. Jadi, materi yang sudah dibahas ini maksudnya materi-materi yang ada di langkah pertama tadi ya. Nah, di sini di game role play ini ya, Moms akan berperan sebagai ibu dan ChatGPT ini akan berperan sebagai anak. Nah, dengan sebentar. Dengan perintah seperti ini ya, di sini sangat membantu bagi moms juga yang masih anaknya masih bayi ini belum ada respon. Jadi ngomong-ngomong sendiri kan bingung ya mau meningkatin gimana karena nggak ada feedback. Kita ngomong-ngomong sendiri nggak ada feedback. Kita juga bingung mau improve-nya gimana. Nah dengan ChatGPT ini kita bisa interaksi ya, interaksi seolah-olah nih kita sebagai ibu dan ChatGPT-nya sebagai anak gitu. Nah, nah sebelum mulai ya. Nah, nanti silakan saat role play, Mam bisa sebutkan topik percakapan yang ingin digunakan, misal morning routine, meal time, atau playtime. Nah, misal nih ada Mam yang pakai TPS ya, khusus untuk waktu saat morning routine, ya udah pilih aja topiknya morning routine, karena yang sering digunakan bahasa Inggrisnya kan saat itu ya. Nah, pilih aja morning routine gitu topiknya. Lalu yang kedua minta chat GPT untuk tetap memberikan koreksi terhadap kalimat yang Moms ucapkan selama percakapan berlangsung. Jadi selain kita role play ya, seolah percakapan dengan anak pakai chat GPT, nah kita juga minta chat GPT untuk mengkoreksi apa yang kita jawab gitu. Nah dari situ kan kita juga belajar lagi ya dari kesalahan-kesalahan yang kita buat. Dan yang paling penting, nah ini ya, gunakan mikrofon untuk berbicara langsung. Jangan diketik agar latihan terasa lebih natural seperti percakapan nyata. Dan walaupun ChatGPT feedbacknya teks ya, pastikan karena kita belajar speaking ya, pastikan menggunakan mikrofon untuk game role play ini. Gitu. Oke, next. Nah, ini contoh promnya ya. Di sini bisa dimulai dengan let's play a role play game. I'll be the mom and you'll be the kid. Nah, ini ya syaratnya ya. Aku menjadi mom dan ChatGPT menjadi kid. Don't forget to include all the material we have learned before. Nah, kita juga bilang untuk ke ChatGPT jangan lupa untuk mem
menginputkan apa ya, memasukkan juga materi yang udah kita pelajarin sebelumnya di tahap 1. Jadi misal tahap 1, oh kita ada kesalahan di misal kayak tadi ya, misal setelah let's itu harus pakai verb 1 misal. Nah, itu kita minta juga untuk menambahkan material tersebut di role play. Nah, dan selanjutnya, and please correct every sentence I say with the explanation. Nah, setelah itu jangan lupa juga berikan koreksi di setiap kalimat yang kita katakan ya, dengan yang explanation yang jelas ya maksudnya. Nah, selanjutnya di kalimat terakhir di sini tempat kita memilih topik ya. This time, nah waktu ini ya, I choose the topic you should choose ya nih. Topiknya Mam pilih topik apa, misal playtime atau lunchtime as the topic. Nah, pilih aja topiknya mau apa gitu. Nah, oke, selanjutnya, nah ini praktisnya ya. Kita coba lagi. Nah, ini kan kita udah, misalnya sehari-hari kita udah ngomong bahasa Inggris, kita masukkan kalimat-kalimat yang masih ragu ke ChatGPT. Nah, ChatGPT sudah mengenal pola apa yang kita butuhkan gitu. Dia udah menyimpan histori kita. Nah, untuk selanjutnya kita lanjutin aja nih. Oke, jangan lupa untuk bilang ya. Uh, now, let's play so play game. I'll be the mom and you will be the kid. Don't forget to include all the material we have learned before and please this time I choose bedtime. Misalnya saya pilih nih topiknya bedtime kali ini. Jadi tulis aja this time I choose bedtime. Jangan lupa ya untuk topiknya dikasih petik biar lebih terhighlight ya. Atau mungkin kalau misalnya langsung pakai mic bilang aja nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya mau diketik jangan lupa dikasih ini ya apa namanya petik gitu. Nah, setelah kita nulis prompt yang tadi ya, nah si ChatGPT akan memberikan feedback seperti ini. Oke, Mami, we will play bedtime role play. You are the mom and I'm the kid. I will answer like a child. Nah, dia akan berpura-pura nih. Si ChatGPT akan berpura-pura nih dia sebagai anak ya. And whenever you speak, I will correct your sentence and explain the correction. Nah, ya udah meng-highlight ya. Whenever you speak, I will correct your sentence and explain the correction ya. I will also try to naturally use the previous phrases we learn. Dia akan mencoba menggunakan natural ya, kalimat natural yang udah dipelajarin. Nah, ini selanjutnya, nah ini role play start ya. Ini udah mulai role play. Nah, ini kidsnya bilang, Mommy, I'm dirty. I want to take a bath. Can we play bubbles? Nah, your turn, Mom. Nah, your turn ya, kita sebagai mom gitu. Sini, please say something as the mom. For example, dia kasih tahu nih contohnya. Come here, time for bed. Nah, just say anything you want, I will correct it and give explanation after. Nah, ini waktu kita menjawab kalimatnya sih, ini ya sikitnya ini. Tinggal kita jawab aja, misal. Misal nih, I want to take a bath, can we play bubbles? Yes, misal, yes, you can. Come here. Nah, kita mungkin dijelaskan ya, come here-nya kemana? To the bedroom. Misal. Nah, misal jawabannya seperti ini ya. Kita send nih. Nah, di sini si ChatGPT akan memberikan feedback lagi. Dia akan menjadi kit ya. Yeah, I love bubbles. I'm coming, mommy. Runs to the bedroom. Nah, dia akan memberikan feedback seperti itu. Nah, di sini selanjutnya adalah correction dari kalimat kita gitu. Your sentence is you can come here to the bedroom. Correct that or natural versionnya ini.
Nah, kita bisa pakai ini, berarti ini udah bener ya. Nah, selanjutnya mungkin ada saran lagi, yes, you can come to the bedroom. Nah, nggak usah pakai here juga bisa, come to the bedroom, itu juga bisa langsung. Or, atau ya, or yes, you can come here to the bedroom. Ini juga bisa, berarti kalimat yang saya tulis tadi juga udah bisa ya. Still okay, but less natural, kurang natural. Jadi mungkin ini sarannya ChatGPT ya. Nah, untuk baby friendly versionnya ini, yes you can come here, let's go to bedroom. Nah, ini juga bisa. Ini baby friendly ya, maksudnya kalimat yang cocok untuk anak-anak. Jadi selain dia mengkoreksi kalimat kita, si ChatGPT juga akan memberikan saran gitu ya. Yang baik seperti apa, yang natural seperti apa, yang baby friendly versionnya seperti apa gitu. Nah, explanationnya ini ya. Oh, kalau ini karena diketik ya, dia juga akan mengkoreksi ya. eh Huruf kita besar kecilnya juga dikoreksi. Komanya juga, karena kita menulis ya, dia juga akan mengkoreksi tulisan kita. Ya, ini sarannya sama kayak tadi ya. It's more natural to say come to the bedroom rather than daripada ya, daripada come here to the bedroom. Unless the child is already close to you gitu. Jadi dia akan memberi tahu kita juga gitu. Puncaknya seperti apa. Nah, dia akan beri penjelasan dari kalimat kita, lalu sedikit juga akan menjawab, eh, memberikan feedback juga, karena kita masih dalam role play ya. Nah, dia jawab, Mommy, can I bring my dog toy? Please correct me if I say something wrong. You turn mommy. Oke, di sini ini feedbacknya si Kit ya, ini feedbacknya, dan ini si ChatGPT bilang. Nah, di sini kita waktunya untuk menjawab kalimatnya Sikit ini. Nah, yaudah terus aja sampai menurut Mams itu cukup gitu. Kalau misalnya uh, sebentar aja, waktunya Mams sebentar, hanya sebentar, mungkin 5 menit, it's okay, nggak masalah, yang penting konsisten. Kalau saya biasanya mau tidur nih, baru role play, karena anaknya udah tidur, udah beres semua, baru saya enjoy the role play ya. Mungkin 10 sampai 15 menit ya. Paling lama 15 menit itu pun udah ya udah gitu. Udah capek ya biasanya ya. Penting konsisten setiap hari kalau bisa ya, supaya lebih terasa gitu efektivitasnya gitu. Nah, jadi step 2 ya. Di step 1 kita memasukkan aja, memberikan histori pada ChatGPT dari kalimat-kalimat yang sering kita gunakan tuh di keseharian ya. Nah, untuk minta ChatGPT untuk koreksi. Lalu yang kedua, kita implementasi nih dari yang udah kita pelajarin dari kalimat-kalimat kita itu salah atau benernya. Kita implementasikan lagi nih di game ini, di role play ini gitu. Jadi ini langkah keduanya. Oke, sampai sini dulu nih untuk langkah 2 ya. Sebelum kita lanjut, mungkin dari Moms ada yang mau ditanyakan untuk langkah kedua. Ini saya tunggu ya di chat Zoom 1 sampai 2 menit sebelum kita lanjut. Oke, aman ya kayaknya ya. Untuk langkah kedua ini kita langsung role play aja game gitu. Game kayak percakapan, kita jawab pakai ini ya, pakai mic ya. Sedikitnya jawab apa, ya udah kita jawab seperti apa. Nah, mungkin eh, kalau misalnya Moms masih bingung mau jawab seperti apa susunan kalimatnya, atau ada kosakata atau vocab yang Moms belum mengerti, bisa di-compare juga pakai Google Translate. Biasanya saya pakai Google Translate, atau mungkin karena kita pakai mic ya, kadang kita ngomong apa, si ChatGPT-nya beda nih dapetnya. Pronunciation-nya kita mungkin yang salah. Nah, itu saya biasanya juga cek pronunciation pakai Google Translate ya. Misal ditulis aja book gitu, bagusnya pronunciation yang benarnya seperti apa di speaker gitu ya. Di Google Translate-nya juga berguna ya. Pakai 2 aplikasi itu kalau saya. Oke, kayaknya aman ya untuk langkah kedua ini ya. Oke, kalau aman mungkin kita lanjut ya. Oke, kita lanjut untuk langkah ketiga. Nah, langkah ketiga nih ya. Ini merupakan ask for summarize. Minta ChatGPT membantu melihat perkembangan Max. Jadi selain kita
lakukan hal-hal yang langkah pertama sama langkah kedua tadi ya, kita juga mau minta nih ChatGPT untuk melihat perkembangan karena kita butuh penilaian juga ya dari orang ya. Orang lain biasanya kita kan belajar, kita dapat rapot tuh untuk apa ya? Untuk feedback kita, bagian mana yang perlu tingkatkan, bagian mana yang udah cukup. Kita perlu ya itu ya untuk refleksi gitu. Nah, kita akan minta di langkah ketiga ini kita akan minta ChatGPT untuk melihat perkembangan kita. Kita ask for summarize ya. Di akhir hari setelah mau berarti jadi biasanya aku gunakan langkah ketiga ini setelah role play ya. Di akhir hari setelah mau berarti dan berbicara menggunakan bahasa Inggris, minta ChatGPT untuk membantu membuat kesimpulan dari proses belajar hari itu gitu. Dengan cara ini Mas bisa tahu tuh sejauh mana program MOMS yang sudah dicapai dan bagaimana yang perlu lebih banyak latihan atau perlu ditingkatkan. Nah, langkah sederhana ini membantu proses belajar jadi lebih terarah, konsisten, dan relevan. Jadi kan kita belajar harus terarah ya, supaya lebih apa ya, ya lebih efektif ya. Kalau terarah kan lebih enak gitu kita juga belajarnya eh, nggak beraturan gitu kan juga bingung ya. Kalau kalau belajar lebih struktur kan enak ya. Nah, ini contoh prompt untuk langkah ketiga ya. Jangan lupa, karena kita sebelumnya udah bermain role play ya, jangan lupa kasih ini, finish the game ya, ke ChatGPT. Karena kalau enggak, si ChatGPT nganggep prompt ini adalah salah satu bagian dari role play. Jangan lupa untuk pakai finish the game. Finish the game. Now give me a summary of today's learning. Also give me a summary of my strength, weaknesses, and topic that need to be improved. Nah, kita lihat bagian mana yang bagus dari kita, yang udah cukup dari kita, kelemahan kita di mana, topik yang harus kita tingkatkan lagi di mana, gitu. Kita langsung ke praktis langkah ketiga. Nah, kita tulis aja promnya ya. Ini salah satu, ini contoh prom aja. Kalimatnya yang penting ada intinya ini ya. Kalau misalnya Mas mau pakai prom yang lain, boleh. Tapi pastikan minimal itu ya ada ini, ada intinya di sini. Inti yang ada di sini diikutkan gitu ya. Kalau mau berubah kalimatnya silakan. Finish the game. Now give me a summary of today's learning. Also, give me a summary of my strength, weaknesses, and topics that need to be improved. Nah, setelah memasukkan prompt ini, maka ChatGPT akan memberikan feedback seperti ini. Of course, here is the wrap up for today. Kesimpulan pembelajaran hari ini ya. Nah, kita akan tadi pakai bedtime role play ya dari summary-nya ini. What you learn today, dia akan ngerekap nih kita belajar kalimat-kalimat ini gitu. Nah, ini saran-saran yang diberikan oleh ChatGPT juga akan dimasukkan. Nah, example corrected today. Nah, ini contoh kalimat yang udah benar ya. Yang udah benar dari kita ya. Yang kita inputkan sebelumnya. Ini kelebihan ya. Dia akan memberikan your strength, kelebihan mam atau topik yang cukup udah cukup ya. Ya udah cukup dipelajari oleh si mam yang ini ya. Ini positifnya dan weaknesses penggunaan apa nih yang perlu ditingkatkan. Ya, apa ini yang masih salah. Nah, dari topik-topik ini, maka dia akan berikan kesimpulan bagian yang harus harus diimprove lagi. Nah, next improvement goals, practice sentence for routine situation. Nah, ini kita disuruh nih, suruh lebih banyak praktek nih di kalimat yang sering digunakan di rutin-rutin ini, bedtime, mealtime, bla bla bla. Mungkin karena dari historinya kita sering pakai ini dan ternyata
kalimat kita saat waktu tersebut banyak yang salah. Nah, kita diminta untuk lebih memperbanyak practice sentence dari routine situation ini gitu. Add more emotional expression to sound naturally with kid. Nah, kayak ini kalimat kata-kata yang menarik nih untuk kalimat expression ya, emotional expression yang yang terdengar seperti natural ya untuk si bayi. Jadi biasanya kayak wow gitu kita pakai ekspresi gitu kan si si baby pasti akan notice kita akan memperhatikan kita kalau kita pakai emotional expression seperti itu ya. Nah, selain itu kita disuruh nih practice question from kayak do you want, seperti do you want, can you. Nah, mungkin saya juga masih bingung sih di question ini ya karena dari story juga banyak yang salah. Mungkin suruh do you want, can you, selanjutnya apa gitu. Suruh lebih banyak latihan question form seperti itu. Feedbacknya ini, you're improving very fast, your English somewhat natural. Nah, ini feedbacknya biasanya ya karena namanya ChatGPT mungkin dia ada sungkannya ya. Dia takut menyakiti hati kita ya. Dia biasanya memberikan feedback dengan kata-kata yang bagus, memberikan kalimat pujian terlebih dahulu, baru setelah itu dia memberikan feedback yang perlu diimprove lagi gitu. Nah, ini untuk langkah ketiga ya. Kita meminta ask for summarize, yang meminta rangkuman pembelajaran hari ini ke ChatGPT gitu. Oke, dari langkah 3 dulu nih, dari Moms ada yang mau ditanyakan nggak? Ada yang mau ditanyakan sebelum saya lanjut ke langkah berikutnya? Aman ya kayaknya ya untuk langkah ketiga ini ya. Oke, kalau cukup jelas, kita akan lanjut ke tahap keempat. Nah, tahap keempat nih, from correction to mastery ya. Dari correction tadi, dari summarize yang diberikan oleh ChatGPT, kita akan minta materi dan latihan tambahan biar Moms semakin paham. Nah, untuk area atau topik yang masih perlu ditingkatkan, Moms bisa meminta ChatGPT memberikan materi tambahan seputar hal tersebut. Misalnya, jika Moms masih sering keliru dalam penggunaan tenses, preposition, atau daily expression. Jadi di sini kita akan meminta, jadi misal nih di langkah ketiga tadi kita masih eh, diminta untuk improve bagian preposition misalnya preposition. Nah, di langkah keempat ini kita akan minta materi tersebut ke ChatGPT untuk kita pelajarin dan kita akan minta latihan supaya kita semakin paham, oh preposition itu seperti ini gitu. Ya, di sini minta ChatGPT untuk menjelaskan materi secara singkat dan mudah dipahami ya. Memberikan latihan sederhana seperti incomplete sentences atau fill in the blank. Jadi kalau saya ya sukanya latihan pakai incomplete sentences atau incomplete paragraph ya. Atau mungkin percakapan gitu ya. Yaitu termasuk incomplete sentence ya. Menyertakan contoh penerapan dalam percakapan sehari-hari. Jadi kita minta juga nih latihannya itu topiknya merupakan penerapan percakapan sehari-hari dengan anak kita gitu. Oke. Nah, ini promnya ya. Bro, misal nih kita masih bingung di bagian preposition. Kita minta ke ChatGPT. Can you give me an explanation about, nah ini areas to be improved-nya apa? Misal preposition, about preposition gitu. Atau articles, di sini contohnya articles ya. Articles, oh di sini ada contoh uh, penjelasan tentang articles gitu. And, nah itu kapan digunakan, kapan pakai kapan pakai n. Nah itu kapan dipakainya. Nah seperti itu. Dia akan menjelaskan secara mudah dipahami. Kalau semisal Mas bingung nih full bahasa Inggris, ya udah di copy aja di translate Google Translate di Google Translate bahasa Indonesianya seperti apa gitu. Kalau misalnya penjelasannya dalam bahasa Inggris sudah cukup jelas, berarti nggak perlu ditranslate ya. Langsung aja dibaca, itu dipakai untuk consonant sound, kalau untuk vokal sound, nah, seperti itu. Lalu
setelah kita minta materi ya ke ChatGPT, udah kita pelajarin, kita minta nih untuk latihan. Soal dong, ChatGPT beri aku soal dong untuk ngecek pemahaman aku udah bener apa salah nih. Nah, ini minta, eh, ini promnya ya, ini contoh kita minta, eh, meminta ChatGPT untuk memberikan soal latihan gitu. Promnya, can you make some incomplete sentence question for me about, nah misal artikel ya, artikel about artikel. Nah, di sini contohnya adalah artikel. I saw, bla bla bla, karena ini vokal berarti dia pakai nah kita isi aja, kita jawab di sini satu apa, dua apa gitu, kita jawab aja di sini. Nanti di send, nanti ChatGPT akan mengkoreksi jawaban kita gitu. Kalau semisalnya misal nomor 6 salah ya, salah, nanti akan ada penjelasan kenapa salah, misal karena itu consonant sound, kamu harus pakai gitu. Nanti akan muncul penjelasannya gitu. Nah, kita coba praktis kali ya. Oke, praktis untuk yang ini ya, form yang sebelah kiri ini. Nah, promnya, can you give me an explanation about, nah karena di sini misalnya tadi yang perlu di-improve apa ya, misal nih uh, question form ya, buat question forms. Oke. Nah, ini explanation-nya ya. Ada yes no question. Nanti diawali oleh do, does, did. Ini tergantung do, does, tergantung subjeknya ya. Kalau did ini dalam past, masa lampau. Nah, ini dia akan memberikan kita penjelasan nih. Oke, we have question. Ada what, were, bla bla bla. Nah, ini kan lebih itu ya, lebih jelas ya. Gitu. Nah, ini secara strukturnya dia akan menjelaskan secara strukturnya. Nah, lalu setelah itu, nah di sini dia secara otomatis ya praktis ya, memberikan soal praktis karena saya sering biasa minta praktis ya, soal untuk praktis. Jadi dia otomatis akan memberikan praktis secara langsung. Tapi kalau misalnya belum ada history itu ya, dia biasanya nggak muncul. Dulu awal-awal dia nggak akan muncul seperti ini, hanya penjelasan gitu. Nah, nanti setelah diberikan penjelasan, Mam bisa bilang nih untuk minta ke ChatGPT soal latihan. Kita coba ya. Can you make some incomplete sentence questions about, so about apa tadi? Question form ya. Question form. Nah, oke, nah ini adalah soal yang harus kita lengkapin tentang question form. Nanti kita jawab aja nih. Yes no question, ini do you want some water atau apa. Nah itu ditulis aja jawabannya satu apa gitu, satu apa, dua apa, tiga apa. Nah, itu dijawab aja nanti si ChatGPT akan memberikan feedback dari jawaban kita. Nah misal nih kita coba jawab ya, nomor satu, do you want some water, atau bisa dijawab do aja juga bisa. Nah misalnya nih satu, do you want some water. Nah, Did. Oke, oh your answer correct. Oke, berarti benar ya. Terus explanation-nya dia si ChatGPT akan memberikan kita explanation juga. This is a yes no question. Strukturnya ini. Do helping verb, use subject, one best verb. Nah, one objeknya apa? Akan memberikan feedback dari jawaban kita. Gitu. Nah, ini untuk langkah keempat ya. Kita meminta penjelasan terkait area tuh yang harus kita improve, dan kita meminta ChatGPT untuk memberikan kita soal latihan supaya kita lebih memahamin area yang harus kita improve juga gitu. Oke, dari sini dulu nih, dari langkah keempat mungkin Moms ada yang mau ditanyakan
Ini langkah terakhir ya. Langkah keempatnya adalah langkah terakhir. Itu mungkin saya tunggu 1 sampai 2 menit ya. Kalau tidak ada yang mau ditanyakan, kita akan lanjut. Oke, aman ya kayaknya ya. Oke, aman ya. Saya rasa aman karena ini eh kita hanya minta explanation sama minta soal aja buat latihan gitu. Oke, dan next. Nah, udah selesai ya. Jadi itu step by stepnya ada 4 langkah. Yang satu kita minta ChatGPT untuk mengkoreksi kalimat yang akan kita gunakan atau yang sudah kita gunakan itu benar apa salah, supaya ChatGPT ini mengenali ya histori kita, pola kita, kalimat mana yang sering digunakan. Lalu langkah kedua kita coba role play ya, dari yang udah kita pelajarin kita implementasikan ke role play gimana langsung ngomong ke anak ya, tapi anaknya di sini ChatGPT. Lalu langkah ketiga tadi kita minta summary ya, bagian mana yang udah cukup kita pelajari, bagian mana yang harus kita tingkatkan. Nah, lalu langkah keempat, kita minta penjelasan terkait area yang harus kita improve lebih lagi, dan juga soal latihannya gitu, biar lebih paham penggunaan. Nah, nah ini yang terpenting adalah konsistensi ya. Stay consistent, keep learning, and enjoy the journey. Kalau semisalnya namanya belajar ya, kalau belajar menurut saya cari di mana mood kita baik ya, moodnya yang bagus supaya eh, benar-benar kita masuk ke otak kita tuh benar-benar ya paham gitu ya, nggak nggak yang buru-buru, nggak yang anu. Pastikan saat belajar ini mau dalam keadaan relax gitu, jadi biar nggak terpaksa banget gitu, biar enjoy the journey gitu. Nah, mungkin ini tambahan ya, karena sekarang ChatGPT ada fitur tool voice ya. Nah, kalau misalnya Mam ingin berlatih speaking serta listening secara bersamaan ya. Nah, di sini bisa menggunakan fitur tools voice. Nah, fitur tools voice ini fitur mode suara bawaannya ChatGPT ya, yang memungkinkan percakapan lisan dengan AI. Nah, tapi dari pengalaman saya ya, feedback dari mode voice ini, tools voice ini belum sedetail chat. Jadi dia akan menjawab ya udah eh, secara singkat aja kayak kita conversation dengan orang gitu. Singkat aja nggak yang panjang, jelas, struktur, bla 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 nggak. Dia hanya ya udah kita jawab minta ini, dia jawab ini gitu. Biasanya saya suka pakai ini ya untuk role play aja, role play sekalian supaya lebih real gitu ya role playnya ya, dan untuk melatih listening gitu. Oke, thank you. Mungkin itu tips yang bisa saya share ke moms di sini semua. Semoga setelah ini bisa moms pakai ya. Semoga cocok juga tips ini, langkah-langkah ini dengan moms karena belajar kan cocok-cocokan. Kadang ada yang nggak cocok, kadang ada yang kurang. Nah, semoga ini cocok ya. Dicoba dulu, semoga cocok dan bisa membantu moms untuk mendukung mendukung untuk improve skill bahasa Inggrisnya gitu. Oke, sampai sini saya berterima kasih sudah memperhatikan saya sampai akhir. Nah, untuk selanjutnya saya kembalikan lagi ke Kak Fikri. Saya izin Oke, stop share dulu. oke baik. Terima kasih Shelly untuk sharingnya. Menarik sekali. Kalau saya perhatikan dari awal, memang di zaman sekarang gitu ya kita sangat dimudahkan sekali dengan adanya AI, gitu. Salah satunya ChatGPT. Gitu kita tidak hanya menyediakan informasi yang kita butuhkan, tapi juga ternyata ChatGPT juga bisa bisa membantu kita untuk meningkatkan kemampuan bahasa Inggris kita. Tadi dari step pertama sampai step terakhir, step 4, Shelly sudah menjelaskan dengan sangat baik gitu ya. Bagaimana kita bisa memanfaatkan ChatGPT untuk mempersiapkan diri sebelum kita memberikan input bahasa pada anak gitu. Sehingga kita pun jadi lebih percaya diri dan juga lebih well prepared gitu ya. Nah, sekarang saya akan berikan kesempatan kepada teman-teman untuk mungkin bertanya ataupun memberikan kesannya gitu ya terhadap materi yang disampaikan oleh Shirley.
Nah, sambil nunggu teman-teman nanti boleh boleh di pertanyaannya boleh diketik di kolom komentar atau langsung disampaikan. Sambil menunggu, mungkin dari saya dulu share apa namanya pertanyaannya sambil menunggu ya. Oke, selain ChatGPT, ada gak ya AI lain yang bisa saya rekomendasikan? Terus kalau mungkin kalau ChatGPT kan kita harus download lagi ya. Nah, kan di WA itu kan ada, di WhatsApp itu kan ada Meta AI. Nah, apakah kita bisa menggunakan itu juga untuk ya secara apa namanya? Untuk membantu kita untuk me- melakukan keempat step yang tadi gitu. Oke, menarik banget ya nih pertanyaannya dari Kak Fikri ya. Pakai Meta AI, saya pun tidak kepikiran pakai Meta AI. Karena kalau ini saya belum bisa jawab sih Kak ya, karena saya juga belum nyoba pakai Meta AI di WhatsApp ya. Saya biasanya pakai ChatGPT, jadi mohon maaf saya belum bisa jawab. Mungkin next saya coba dulu kali ya. Udah dicoba deh, tapi boleh dicoba sama moms yang lain juga ya. Coba pakai Meta AI bisa nggak ya? Gitu. Karena ChatGPT kan harus download juga ya. Kalau WA kan pasti eh, semuanya kebanyakan punya WhatsApp ya untuk komunikasi. Jadi kalau Moms mau coba di Meta AI silahkan ya. Nanti boleh deh sharing di grup ya, Kak ya. Siap, siap. Pengalamannya pakai Meta AI gitu. Saya belum belum kepikiran malah pakai Meta AI ya. Oke, ya ChatGPT bisa melalui website. Kalau misalnya HP-nya tidak memungkinkan untuk menambah aplikasi lain ya, bisa pakai website ya. Di ChatGPT terus aja di Google nanti akan muncul. Cuma eh jangan lupa kalau pakai website harus buat akun dulu ya, biar si ChatGPT ini mengenali histori atau pola dari eh apa ya, habitnya si mam semuanya gitu. Nah, nih ada yang pernah nikah nih pakai Boleh, Meta boleh. AI. Kalian nih, saya pernah pakai Meta AI untuk parafrase kalimat bahasa Inggris bagus. Oh, berarti bisa ya mungkin ya Kak ya pakai Meta AI ya. Tuh. Oke, mungkin teman-teman yang lain ada pertanyaan yang mau disampaikan ke Shirley sebelum kita akhiri. Oke, ini satu kebiasaan yang belum pernah saya lakukan, yaitu foto ya. Jadi nanti di akhir sesi, bagi teman-teman yang berkenan dan tidak sedang ada dalam kondisi keberhalangan, boleh menghidupkan kameranya. Kita akan ada sesi foto dulu sebelum ditutup ya. Oke, sepertinya tidak ada pertanyaan lagi sepertinya ya. Kalaupun nanti ada pertanyaan, boleh dikirimkan di grup WhatsApp ataupun langsung ke Shelly. Di kontaknya juga ada di grup ya, nanti saya mention. Jadi teman-teman bisa komunikasi sama Shelly ataupun nanti di grup WhatsApp gitu ya. Oke, baik. Shelly, terakhir terima kasih banyak untuk waktu dan ilmunya, sangat bermanfaat sekali. Mudah-mudahan apa yang Shelly sampaikan berikan kepada kita semua itu bisa jadi amal jariah, amal soleh. Karena pastinya ini sangat praktikal sekali. Mungkin setelah ini ditutup, saya juga mau uji coba gitu ya. Tadi step-stepnya yang sudah Shelly sampaikan gitu ya. Karena sejauh ini juga saya belum belum kepikiran juga bisa pakai bisa menggunakan ChatGPT untuk melakukan role play gitu ya. Kalau bahasa Inggris kayaknya saya agak kesulitan. Mungkin nanti di bahasa yang lain ya. Mungkin bahasa bahasa Jepang mungkin ya. Ya mungkin sangat memungkinkan pakai bahasa yang lain kok Kak. Ya. Oke, baik teman-teman. Sebelum ditutup, bagi teman-teman yang berkenan gitu ya, silakan diaktifkan dulu fitur kameranya. Kita akan ada foto ya, foto bareng. Mungkin saya akan tunggu sampai 5 detik aja ya. Kalau 5 detik tidak ada berarti cukup segini aja yang difoto. Yang penting hasilnya bagus. Oke, baik sudah 5 detik. Oke, share. Kita akan foto bareng ya. Siap-siap ya. Saya hitung mundur nih. 3, 2, 1. Oke, tahan. Sip. Saya cek dulu ya. Oh, belum, belum, belum. Sorry, sorry. Ulang, ulang, ulang. 1, 2, 3. Oke. Let me check it. Oke, siap. Terima kasih banyak kepada Shelly terutama yang sudah mengagendakan waktunya eh, untuk berbagi
ilmu dan pengalamannya gitu ya. Dan saya juga berterima kasih kepada teman-teman yang masih konsisten gitu ya untuk hadir dan bisa menyerap eh, ilmu dari Shelley gitu ya. Dan mudahan apa yang bisa kita dapatkan dari pembahasan kali ini bisa sangat berguna, bermanfaat, terutama untuk mendukung dan meningkatkan kemampuan bahasa Inggris kita. Itu saja mungkin dari saya. Terima kasih banyak semuanya. Mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan. Kita ketemu lagi insya Allah di webinar berikutnya. Awalnya saya ada rencana 3 webinar bulan ini, tapi ternyata 2 jadinya ya. Karena pemateri satu lagi berhalangan, jadi insya Allah di Januari. Itu saja. Terima kasih. Terima kasih juga Shelly. Sehat-sehat. Shelly sama keluarga, teman-teman juga sehat-sehat semua. Akhir kalam kita tutup. Saya tutup dengan baca Alhamdulillah dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, selamat malam.